Om Swastiastu. Halo Sobat Pengayoman, kita ketemu lagi dalam acara Ngecas, ngorte cerdas masalah hukum di seputar kita. Hadir di tengah kita siang hari ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Pak Mustiko Fitra Ardiansyah. Aduh, maaf. Saya masih terbiasa menyebut dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Saya ralat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kemudian rekan saya, penyuluh hukum ahli madya, Mbak Ida Ayu Putu Herawati. Selamat siang Pak Mustiko, Mbak Hera. Selamat siang. Swastiastu. Assalamualaikum. Sehat Bapak, Mbak Hera. Sehat. Iya. Alhamdulillah sehat. Iya, puji Tuhan. Semeton Pengayoman, hari ini kita akan berbincang tentang pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia desa atau yang biasa kita dengar dengan istilah pos Yankumhamdes. Nah, yang pertama kali saya mau mintai penjelasan adalah Pak Kadif tentunya, Pak Mustiko. Ya, pos Yankumhamdes itu apa sih Pak? Iya, begini Mbak Ratih. Ya, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai pos Yankumhamdes, itu kita saat ini, itu kita teringat pula berita-berita pos Bankum, namanya pos Bankum. Tapi kalau di Bali ini paling seneng ngomongnya pos Yankumhamdes. Kenapa kok begitu? Ya karena sebenarnya pos Bankum itu lahirnya dari pos Yankumhamdes awalnya. Dan lahirnya itu di Bali dulu. Pada waktu itu Pak Kapus, sekarang Pak Kristomo, waktu masih ada di sini dulu menggelar namanya pos Yankumhamdes. Pada saat itu kementerian kita masih Kementerian Hukum dan HAM. Kadifnya pada waktu itu masih Kadif Pelayan Hukum dan HAM. Dan pada saat itu terjadi sebuah badai virus atau yang namanya COVID-19 di tahun 2020-2021. Nah, pada saat itu semua stuck, perekonomian stuck, kondisi sosial berhenti, semua aktivitas berhenti. Tapi dilalah ya, kalau orang Jawanya dilalah. Iya Pak, dilalah. Ya, persoalan hukum terus berjalan. Ya. Pada waktu itu seingat saya, pada waktu itu meskipun semua berhenti, orang nggak bisa cari nafkah. Tagihan tetap harus terus. Akhirnya harus dibayar. Jadi banyak persoalan hukum yang di masyarakat itu yang pada waktu itu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melihat bagaimana Kanwil Kementerian Hukum dan HAM itu bisa memberikan pelayanan tusinya kepada masyarakat dengan kondisi COVID yang seperti itu. Akhirnya digulirkanlah sebuah program namanya Pos Pelayanan Hukum dan HAM. Apa itu Pos Pelayanan Hukum dan HAM? Pos Pelayanan Hukum adalah sebuah unit reaksi cepat yang tugasnya adalah untuk memberikan atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait layanan bantuan hukum, utamanya itu. Tapi pada saat itu tidak hanya bantuan hukum saja yang diberikan, tapi terkait tusi kantor wilayah Kementerian Hukum yang terkait dengan fungsi pelayanan hukum, fungsi pembinaan hukum, fungsi keimigrasian, fungsi pemasyarakatan, dan fungsi-fungsi HAM itu diberikan melalui pos Yankumhamdes itu. Lengkap sekali ya Pak? Lengkap sekali pada waktu itu. Memang itu sebuah ide kreatif yang lahir di Bali sebagai daerah yang sangat istimewa untuk memberikan sesuatu yang istimewa pula kepada masyarakat. Itu seperti itu gambarannya Mbak Ratih. Ya. Oh, jadi ini sebuah unit reaksi cepat. Jadi artinya bukan hanya polisi nih Pak yang punya URC. Kita iya, pun Bu. kita juga punya ya Pak URC. Cepat, iya. Nah, syarat untuk bisa terbentuk pos Yankumhamdes itu gimana kira-kira Mbak Hera? Terima kasih Mbak Ratih. Apa sih yang harus dilakukan setelah dibentuknya pos Yankumhamdes di desa? Nah tentu di pos Yankumhamdes itu nanti
ada yang akan memberikan layanan kepada masyarakat ketika ada permasalahan hukum. Nah, di sini kepala desa akan membentuk kelompok kadarkum dalam upaya juga meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Nah, disitulah kelompok kadarkum itu dibentuk oleh kepala desa dengan anggotanya ada dari tokoh masyarakat, tokoh adat, Ya. Karang Taruna, PKK, segala unsur yang ada di masyarakat. Oh, jadi Nah, siapa saja ya, bisa menjadi anggota bisa, kadarkum. Bu Ratih. Oh, Anggotanya itu berjumlah 25 orang, Bu Ratih. Nah, Boleh lebih? boleh, tapi kita bentuk nanti kadarkumnya lebih dari satu kan bisa, Bu Ratih. Minimal 25. Minimal Oh, satu atau dua. Alangkah baiknya kalau lebih dari satu kan gitu, Bu Ratih, Oh, dibentuk kelompok kadarkum. Nah, kelompok kadarkum inilah Ibu dilatih menjadi paralegal. Nah, untuk meningkatkan kompetensinya si paralegal di tahun 2020 seperti disampaikan Pak Kadep bahwa diresmikan Posyankumhamdes itu kan di tahun 2020 Ibu. Dilatihlah paralegal itu melalui SUM. Tidak kalah juga dari pusat, bagaimana sih dari Kanwil maupun dari pusat bagaimana caranya biar meningkatkan kompetensi si paralegal melalui SUM lah, bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum. Nah, ketika itu Bu Ratih, di setiap Posyankumhamdes kita latih dulu 2 orang Bu yang ada. jangan Bu dong, Mbak. Iya Bu, memang tanggung, kita inginnya semua. Jangan, Bu. Iya. Jangan Bu. Nggih, siap Biar siap saya Bu Ratih. nggak cepat. Mbak, kebiasaan manggil Ibu, tapi sekarang saya mengingat lagi untuk Mbak Ratih, Mbak ya. Nah, itu Mbak Selingan. ya, selingan. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan itu Ibu, permasalahan banyak yang bisa diselesaikan oleh Posyankumhamdes. Terus saya sampaikan Ibu bahwa di Posyankumhamdes itu didamping oleh penyuluh hukum Bu. Di setiap kabupaten ada pengampunya Ibu. Oleh penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum. Nah, yang cukup besar ini Bu di Bali ada 716 desa atau kelurahan yang ada di Bali itu Bu. Sekarang kalau lihat di Bali ada Itu desa adat se-Bali? Iya, desa adatnya ada 1.500. Ketika kita turun, kadang-kadang kita kan sering ditanyakan masalah adat, termasuk Ya. Mbak Ratih juga saya ajak turun kemarin, kita kan harus ini diselesaikan kasus adat, tapi kita kan sudah ada solusi-solusi bagaimana caranya menyampaikan kepada masyarakat. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Ratih. Oke, Mbak Hera, terima kasih. Nah, tadi sedikit Bapak Kadif sudah menjelaskan tentang layanan yang ada di Posyankumhamdes, tapi mungkin secara lebih detailnya Pak, layanannya itu berupa apa saja sih Pak? Ya. Jadi izin ini kalau mbak-mbak ini lagi berantem, saya jadi penengahnya. Benar Pak. Iya Pak, Bapak harus menjadi mediator Iya, kami. jadi mediator, saya udah latihan. Jadi begini ya, jadi kalau saya mencoba untuk menjelaskan layanan apa yang diberikan di Posbankum. Jadi kalau kita berbicara Posbankum itu ada 4 layanan. Yang pertama adalah layanan informasi dan konsultasi hukum. Silakan rekan-rekan semua mencatat bahwa ada 4 layanan di Posbankum itu, yaitu layanan informasi dan konsultasi hukum. Kemudian yang kedua adalah layanan bantuan hukum dan advokasi. Itu layanan bantuan hukum dan advokasi. Kemudian yang ketiga adalah layanan penyelesaian konflik melalui mediasi. Dan yang keempat adalah layanan rujukan advokat. Jadi kalau pengen tahu advokat mana yang mau dimintai bantuan, bisa tanya ke Posbankum, nanti akan diberi informasi. Tapi saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa Bali ini lebih suka menggunakan nama Posyankumhamdes. Jadi kenapa kok begitu? Karena Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali sekarang, Ibu M. Nurmanah, menginginkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali semuanya harus bisa dirasakan oleh masyarakat
yang di 3T. Jadi kalau kita paling ingatkan terjauh, terluar, tertinggal. Nah itu 3T. Ibu Kakanu menginginkan semua layanan yang diselenggarakan oleh Kantor Bali harus dapat dilaksanakan. Sehingga dengan demikian, tidak hanya 4 layanan tadi, tapi layanan yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum juga harus bisa diakses oleh masyarakat melalui Pos Yankum Hamdes. Layanan apa itu? Ya layanan AHU, Administrasi Hukum Umum, dan layanan kekayaan intelektual. Jadi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara mendirikan badan hukum, bagaimana cara mendirikan badan usaha, bagaimana untuk menjadi warga negara Indonesia dari WNA, bagaimana apabila ada anak kawin campur, bagaimana mengurus merek, bagaimana mengurus paten, itu informasi awalnya dapat diketahui dari Pos Yankum Hamdes. Ya, gitu Mbak. Ya. Wah, lengkap sekali ternyata ya Pak layanannya. Jadi ini kalau misalnya Pak ada, kan kita ini punya banyak seniman di Bali, para kreator, para pengrajin seni yang ada di banyak wilayah di Bali ini, terutama justru di desa yang mungkin kesulitan ya Pak untuk mungkin karena satu dan lain hal kesulitan untuk mengakses layanan secara online. Itu kalau harus datang ke kantor wilayah yang ada di Denpasar pasti lumayan membutuhkan ini ya Pak, biaya, waktu, kemudian juga tenaga gitu. Nah dengan adanya Pos Yankum Hamdes ini berarti layanan itu sudah bisa diperoleh di sanakah Pak? Ya, jadi begini Mbak Ratih, saya bertugas di Bali ini baru 1,5 bulan. Ya Pak. Ya, tapi saya sudah bersama Ibu Kepala Kantor Wilayah itu sudah ke Jembrana, sudah ke Singaraja, tempat-tempat terjauh yang dari titik Denpasar itu. Kalau ke arah Singaraja, kita masih bisa menikmati pemandangan yang indah ya, meskipun naik turun gunung. Tapi kalau view-nya cantik, view-nya cakep. Iya Pak. Tapi kalau ke arah Jembrana, itu waktunya juga hampir sama dengan ke arah Singaraja. Tapi kalau kata orang-orang tadi saya sempat ditanya, Bapak ke Jembrana bawa minyak angin nggak? Kenapa begitu Pak? Kadang katanya siap-siap kalau pusing kepalanya gitu, karena memang antri. Bayangkan kalau hanya ingin mendaftarkan merek, hanya mendaftarkan hak cipta, harus menempuh seperti itu. Betapa susahnya, betapa sulitnya. Iya Pak. Apa artinya pemerintah hadir untuk masyarakat kalau harus menempuh 2 jam dengan kepala pusing harus menyiapkan minyak angin itu loh. Ya. Itu apa artinya? Padahal dari Direktur Jenderal KI, kemudian dari Ditjen AHU, itu sudah menyediakan online semua. Semua itu bisa diakses dari manapun, dari rumah masing-masing sudah. Jadi begitu. Nah, nggak ada tidak ada alasan orang tidak bisa mendaftarkan hak cipta. Nggak ada alasan orang nggak bisa mendaftarkan mereknya. Nggak ada alasan karena sudah semua itu bisa diakses dari rumah masing-masing. Pos Yankum Hamdes ini dengan paralegalnya juga bisa memberikan apabila ada merek yang dipakai oleh orang lain, apa yang harus dilakukan. Itu paralegal juga bisa membantu apa yang harus dilakukan. Jadi betapa lengkapnya. Mudah sekali ini. Jadi Kementerian Hukum itu bisa langsung dirasakan manfaatnya di T3T tadi. Tempat terjauh, terluar, dan terlihat. Nggak ada alasan bagaimana person orang didirikan. Nggak ada alasan. Mudah sekali. Ya. Hanya 7 menit. Terutama bagi mereka yang mungkin, Pak, kalau istilah anak Gen Z itu gaptek ya Pak? Gaptek. Ya, jadi karena satu dan lain hal dia tidak bisa ini kan Pak mengoperasikan layanan online tadi ya Pak ya. Jadi gini Mbak Rate, ini sebuah tantangan bagi Kanwil Kementerian Hukum Bali. Ketika pada waktu itu Ibu Kepala Kantor Wilayah turun ke desa-desa, beliau menangis melihat seorang disabilitas yang ternyata karyanya itu sudah dibeli oleh orang luar negeri. Tapi dia nggak mempunyai hak cipta, dia nggak mempunyai hak merek. Tapi karyanya sudah dirasakan sampai ke Eropa. Nah,
disitulah Ibu Kakanwil menegaskan kembali, Posyankumhamdes ini adalah merupakan jawaban dari permasalahan itu semua. Pak Menteri pun kemarin juga menyampaikan apa yang harus bisa dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hati saya menjawab, dalam hati, tapi nggak langsung jawab ke itu, nggak jawab saya. Jawabannya Posyankumhamdes, Pak, gitu. Saya berani, saya berani itu. Cuma ya gitu tantangan. Bagaimana nanti para legal yang notabene di situ biasanya adalah kepala desa, yang notabene di situ dibantu oleh sekretarisnya. Kalau tadi Mbak Ratih bilang kaptek, biasanya begini, perbekalnya kaptek, tapi sekretarisnya pinter. Nah, itu bisa ditransfer ke knowledge-nya itu. Ya, Pak. Jadi perbekalnya bilang, Beli, ini gimana cara daftar hak cipta? Paling sekretarisnya bilang, gampang Pak, buka aja ini, gini. Oh gitu ya, oke baik, nanti saya sampaikan ke masyarakat. Nah, paling cuma gitu aja, selesai itu urusan. Dalam 5 menit jadi itu. Gitu. Seperti itu. Berarti, gambarannya. iya, berarti sangat ini ya Pak, sangat bermanfaat kalau ini bisa didaya gunakan di desa-desa. Nah, kan kalau terhitung dari sejak peresmiannya di tahun 2020 atau 21, 20 berarti sudah 5 tahun sampai sekarang. Mungkin Mbak Era bisa cerita ke Semeton Pengayoman, hasilnya apa saja Mbak, atau dampaknya apa saja sih yang sudah dirasakan oleh masyarakat di desa, dan mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan untuk Semeton Pengayoman. Terima kasih Mbak Ratih. Dampaknya apa Mbak? Mungkin saya bisa menambahkan Pak Kadip tadi terkait dengan kekayaan intelektual. Mari sambil ini Pak, kebetulan kami dari penyuluh juga memberikan sosialisasi tentang KI, tentang AHU. Nah, kemarin nih waktu kami testimoni langsung dengan kepala desa, setelah kami menyampaikan penyuluhan tentang kekayaan intelektual, dia sudah mendaftarkan Ibu Mbak Ratih terkait dengan kekayaan waktu itu yang disampaikan adalah yang tradisional, yang ada di karya seni yang ada di desanya itu. Terus kepala desa itu pun akan lagi mendaftarkan, kalau tidak salah dia memiliki Mars hasil karya ciptanya Bapak, untuk didaftarkan itu sedang diproses. Mungkin di awal pembentukan Posyankumhamdes, Mbak Ratih juga sudah tahu itu atas waktu itu Pak Kris, Kadip kan kita di Bali Pak, juga kita disuruh mendata kekayaan potensi yang bisa didaftarkan untuk kekayaan intelektual itu Pak. Dari awal juga sudah disiapkan di Posyankumhamdes bagaimana sih potensi yang ada di desa itu bisa didaftarkan. Nah, selain itu Ibu, selain kekayaan intelektual AHU dan pendaftaran perorangan, ya kalau tidak salah Pak, kemarin juga kami sosialisasi pernah disampaikan perseroan perorangan itu ya Mbak ya. Di samping itu masyarakat juga sangat luar biasa merespon Posyankumhamdes karena bisa memperoleh akses keadilan. Di samping akses keadilan itu juga bisa memperoleh informasi hukum. Salah satu contoh mungkin permasalahan yang bisa diselesaikan terkait dengan waris. Itu yang banyak terjadi ya Mbak ya di Bali. Iya, juga perceraian lagi tinggi ini Bu, kan Ibu di Bali itu unik Ibu, di desanya itu ada desa. Nah kan Ibu lagi Mbak Ratih. Nah itu gitu, ya Pak, diingatkan kembali ya, mungkin sudah faktor itu. Ya untuk saya sudah belajar jadi mediator ini. Itu dapat ada menurut anak kita kan, ketika melakukan pernikahan lupa mencatatkan akte perkawinannya itu Bu, akhirnya ketika ada permasalahan hukum, nah di sini dia tidak bisa menyelesaikan. Untuk mendapatkan seperti memiliki melahirkan seorang anak, ketika orang tua bermasalah, si anak bagaimana memperoleh akses keadilan? Tidak bisa sekolah Ibu. Itu di suatu desa sekali kami penyuluhan 5 kasus langsung kami
bisa diselesaikan melalui organisasi bantuan hukum yang mendampingi desa tersebut. Nah, itu yang dampaknya yang luar biasa, yang bukan di satu desa aja, hampir di seluruh desa kami kan sudah punya teman-teman sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan apa kami perlu sampaikan, kasus apa aja selain permasalahan yang diselesaikan di Posyankumhamdes juga penyuluh melakukan pencegahan dengan bekerja sama dengan desa, Pak, melakukan desa menyediakan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi, pelatihan. Nah, biar tidak lupa Bapak, ketika kami memiliki permasalahan pertanahan sengketa tanah, kami bukan berdiri sendiri, Pak. Kami dengan kepala desa juga melakukan koordinasi dengan badan pertanahan. Waktu itu juga kami sudah berkoordinasi dengan HAM. Apakah ada ini permasalahan HAM? Karena satu objek itu dikuasai bisa lebih dari satu orang, bisa 27 orang, Bapak. Bagaimana ini mitigasi risiko seorang penyuluh, Pak? Apalagi di masa pandemi. Nah, itu Pak Kapus yang tahu betul bagaimana permasalahan waktu di masa pandemi kami menyelesaikan permasalahan hukum. Ketika permasalahan hukum yang di masa pandemi, kami penyuluh hukum itu diminta hadir, Ibu. Kebetulan yang di tempat pengampu saya itu kami harus hadir terus penyuluhnya. Saya bilang tidak boleh enggak Ibu, saya harus didampingi oleh penyuluh hukum. Jauh nggak itu? Jauh, Ibu. Aduh. Jauh itu, Bu, lumayan jauh, Bu. Tapi keren. Sudah diselesaikan dengan baik. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan, Ibu. Luar biasa, iya. Jadi ternyata dari penjelasan Pak Kadif dan Mbak Hera, itu Posyankumhamdes itu punya banyak sekali kelebihan, kemudian memberikan manfaat juga bagi masyarakat apabila memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengakses layanan bantuan hukum secara langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum. Nah, Pak Kadif dan Pak Mustiko dan Mbak Hera, coba saya akan intip dulu di kolom chatnya apakah ada yang bertanya. Wah, ternyata isinya rata-rata pujian, mantap. Apalagi ini? Jos pokok nih katanya, ya. Dan lain-lain. Baik, sambil menunggu mungkin ini kalau kita mau mendapatkan layanan di Posyankumhamdes, Pak, itu berbayarkah atau bagaimana, Pak? Ya. Gini, Bu. Salah satu titik fokus yang perlu diperhatikan terkait dengan Posyankumhamdes itu adalah pencegahan. Pencegahan terhadap munculnya persoalan. Persoalan apa ya? Permasalahan hukum. Jadi dulu perbekal itu gak berpikir, tidak peka terkait persoalan hukum atau hal hukum yang sifatnya hukum. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana menambah pertanian dan sebagainya. Nah, ini sekarang mulai sadar nih bahwa persoalan hukum itu akan menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat, akan semakin merenggangkan hubungan kekerabatan. Jadi dicegah mulai dari awal. Jadi pencegahan itu yang macam-macam. Kalau di bidang KI itu tadi misalnya adalah jangan menggunakan mereknya orang lain loh ya, itu menghormati contohnya. Kemudian tadi Mbak Hera menyampaikan bahwa hati-hati loh ya, kalau orang lahir anaknya segera diurus akte kelahirannya. Kemudian kalau menikah segera ada membuat atau mencatat perkawinannya. Terus bagaimana kalau menikah dengan orang luar negeri, itu apa yang harus dilakukan? Itu semua adalah pencegahan itu. Ya, Pak. Pencegahan itu yang dilakukan oleh Posyankumhamdes. Itu adalah titik fokus utama yang perlu kita perhatikan, pencegahan. Karena kita sadar hukum, maka kita harus mencegah permasalahan hukum terjadi. Dan untuk mengakses semua itu nggak ada biaya, Bu. Nggak ada biaya. Karena teman-teman penyuluh ini kalau sudah
sudah mau niat mau ke Jembrana berangkat, ke Singaraja berangkat gitu loh, sudah jalan. Mbak Hera itu Pak. Mau jalan, nggak ada kata efisiensi ya Mbak ya, nggak ada efisiensi ya. Tidak ada kata efisiensi Pak. Jalan ya. Tidak berlaku. Nggak berlaku, dibutuhkan jalan gitu ya. Oke. Ya. Sebentar Pak Mustiko, Mbak Hera, ternyata ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan ini Pak Kadif dan Mbak Hera. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan akses keadilan melalui Posyankumhamdes? Jadi prosedurnya bagaimana nih urutannya kalau mau minta layanan ke sana Pak atau Mbak Hera? Terima kasih Bu Ratih, Mbak Ratih lagi ya. Ini selalu. Tenang aja. Tolong ya Pak, nanti kalau makin mediasi. Saya kan menghangat, mediator. Iya Pak, iya Pak. Bagaimana sih caranya memperoleh layanan di Posyankumhamdes? Nah, kalau Mbak Ratih ini ada salah satu warga negara kita yang ada bermasalah nih. Sekarang sudah ada Posyankumhamdes. Perlu saya sampaikan Ibu ya. Di salah satu desa ini ada masyarakat bermasalah, sudah di kantor polisi dia ini Bu. Ingat dia punya Posyankumhamdes, balik balik. Diselesaikan di Posyankumhamdes. Ibu boleh tanya nanti kepala desanya siapa gitu kan. Itu disampaikan kepada saya. Nah, kalau ketika kita ada permasalahan hukum, silakanlah datang ke Posyankumhamdes. Nah, di situ akan diterima oleh paralegal atau pokoknya di Posyankumhamdes itu ada orang yang bertugas. Karena di kantor desa sudah berkomitmen bahwa ada yang menerima masyarakat yang menerima laporan laporan. Nah, di situ silakan menyampaikan permasalahannya. Kalau tidak bisa menulis akan dibantu untuk menulis. Nah, sekarang kan kalau mau kan dilihat nih kasusnya Ibu. Kami sebagai pengampu biasanya dipanggil Pak sama kepala desa. Bu, ini ada masalah Posyankumhamdes. Kita dah Pak dengan aparatnya, babinnya ikut. Kasusnya ini nih kalau memang perlu kayak tadi kayak sengketa tanah itu kan siapa yang harus lagi kita yang harus menyelesaikan, apakah ada pertanahan, camat, siapa. Nah, di situ kita akan menerima permasalahannya dulu. Ketika sudah ditanyakan apakah waktu itu harus bisa diselesaikan oleh paralegal, apa memerlukan waktu. Silakan sampaikan di situ permasalahannya. Kalau memang permasalahannya cukup diselesaikan secara mediasi oleh paralegal, akan diselesaikan langsung. Kalau memang membutuhkan lanjutan, kalau ada masalahnya ini sampai ke meja hijau lah istilahnya, ke pengadilan gitu Pak, ke polisi apa-apa, ada pendampingan organisasi bantuan hukum. Tapi untuk memperoleh pendampingan organisasi bantuan hukum ini ada syaratnya Pak. Ada memiliki masyarakat harus punya kartu SKTM Bu ya namanya, surat keterangan tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa. Sudah itu si masyarakat, si penerima bantuan hukum ini tidak perlu bayar-bayar lagi karena pengacaranya ini sudah dibiayai oleh negara. Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi itu. Itu Mbak Ratih yang bisa. Baik. Terima kasih Mbak Hera. Terima kasih juga kepada Mbak Echa Kristina Dewe untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada semeton pengayoman yang ingin bertanya melalui kolom chat, silakan. Ya, ini kan kalau kita lihat bahwa sambil menunggu ada pertanyaan lagi, satu lagi yang ingin saya ketahui. Nanti kalau tadi yang Bapak sampaikan layanan itu yang non litigasi ya Pak, itu masuknya ke kategori itu tidak bisa terselesaikan Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, artinya para pihak akhirnya berpikir untuk litigasi kan. Ketika itu non litigasi nggak berhasil, berarti kan akhirnya jalan terakhirnya adalah litigasi. Nah, ketika litigasi itu akhirnya ditunjukkan jalannya harus bagaimana. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Hera tadi, silakan. Nggak apa-apa, ada OBH yang bisa membantu. Melalui OBH. Kalau yang untuk yang tidak mampu. Siap. Tapi kalau yang mampu, perlu bantuan. Kan tadi saya sebutkan bahwa ada 4 jenis layanan. Yang terakhir adalah layanan rujukan advokat. Mau dibantu oleh advokat? Silakan, kami tunjukkan. Di wilayah ini advokatnya mana saja. Silakan.
Nanti di situ berarti harus dia melakukan upaya-upaya terkait dengan litigasi. Nah, silahkan berjalan gitu. Karena itu memang wah sudah nggak bisa ya, ya udah. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Mustiko, Mbak Hera untuk penjelasannya. Rasanya sudah panjang lebar nih kita berbincang tentang Posyankum Hamdes, dan saya cek di kolom chat tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Baik, mungkin kita harus akhiri dulu Ya. ngobrol kita siang hari ini, Pak Mustiko dan Mbak Hera. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Baik, Semeton Pengayoman, ini hasil perbincangan kami. Saya Pak Kadif dengan Mbak Hera tentang Posyankum Hamdes, yang setelah mendapat penjelasan dan pembahasan detail tadi, kita tahu bahwa Posyankum Hamdes adalah bentuk reaksi cepat yang ternyata tidak hanya polisi saja yang punya URC atau unit reaksi cepat, tapi Kementerian Hukum terutama kantor wilayah Bali juga punya URC. Kenapa cepat? Karena di sana ada paralegal yang sudah siap untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kemudian juga hemat. Kenapa hemat? Karena gratis ya Pak ya, Mbak Hera. Ya. Jadi tidak berbayar. Kemudian juga dekat karena berada di Tengah-tengah masyarakat. lokasi desa tersebut yang akan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Kemudian layanannya sangat lengkap, terutama ini diprioritaskan bagi mereka yang berada di wilayah 3T tadi. Jadi masyarakat yang tadinya berada di wilayah yang sulit mengakses layanan hukum, dengan adanya Posyankum Hamdes ini diharapkan dapat menjadi lebih mudah untuk mendapatkannya. Karena ini menjadi salah satu bukti bahwa negara melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Bali hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang terpinggirkan. Demikian mungkin ringkasan perbincangan kita siang hari ini. Kita akan ketemu di edisi ngecas yang lain di kesempatan yang lain. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hera, terima kasih Mbak Ratih ya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Minum Pak, Mbak Hera, silakan.